Halo Sobat Hebat, pernah nggak sih kalian mikir, gimana ya caranya biar hidup ini beneran beruntung dan bahagia banget? Nggak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Spill rahasianya di surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Ayat pertama dan kedua langsung bilang, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk itu apa sih? Bukan cuma gerakin badan doang, tapi hati kita juga full connect sama Allah. Kayak lagi fokus banget sama game favorit atau pas lagi dengerin lagu yang relate banget sama hidup kita. Nah, pas sholat, fokus kita tuh ke Allah. Ini bikin hati kita tenang, pikiran jernih. Jadi sholat bukan cuma kewajiban, tapi jadi healing time dan buat ngecas batin kita. Terus yang ketiga, orang beruntung itu menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Ini relevan banget kan di era digital sekarang. Banyak banget distraksi, mulai dari scrolling medsos tanpa tujuan, gibahin orang atau ngomongin hal yang bikin hati kotor dan pikiran sumpek. Jadi kalau mau beruntung, kurangin noise. Fokus ke hal-hal yang produktif dan positif. Itu baru namanya hidup yang lebih berarti. Lanjut ayat yang keempat, menunaikan zakat. Zakat ini bukan cuma soal ngeluarin harta, tapi bukti kalau kita peduli sama sesama. Biar rezeki kita bersih dan berkah. Bayangin, dengan berbagi sedikit, kita bisa bantu banyak orang. Dan hati kita jadi lebih legowo. Itu namanya ekonomi syariah vibe yang bikin harta kita tumbuh dan barokah. Selanjutnya poin krusial. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ini penting banget loh Sobat Hebat. Di zaman yang serba bebas ini, menjaga kehormatan itu adalah kunci integritas kita. Nggak cuma fisik, tapi juga pikiran dan pandangan. Ayat ini mengingatkan kita buat hidup bersih, stay dari hal-hal yang haram, dan jaga diri sampai ketemu jodoh yang halal. Karena siapapun yang nyari di balik itu, berarti dia udah melampaui batas. Nah, ayat ke-8 bilang, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, baik itu amanah di sekolah, di kampus, di kerjaan, di medsos, bahkan amanah dalam berteman. Kalau kita udah janji atau dipercaya, harus ditepati. Ini bukan cuma soal etika, tapi juga jadi modal utama kita buat dapatin trust dari orang lain. Dan yang paling penting, ridhonya Allah. Dan ingat, bagi seseorang pebisnis, amanah itu sangat penting karena bikin pelanggan loyal dan Allah ridho. No debat, no tipu-tipu. Terakhir, dan gak kalah penting, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Setelah khusyuk di awal, sekarang konsistensi. Sholat 5 waktu itu ibarat ngecas batin kita, dengan menjaganya kita selalu connected sama pencipta kita. Itu bukan cuma ritual, tapi jadi rutinitas positif yang menguatkan inner peace dan mental kita. Intinya, semua karakteristik ini tuh bukan cuma daftar checklist, tapi pilar-pilar penting buat membangun nafsiyah Islamiyah kita. Nafsiyah Islamiyah itu pola sikap Islami yang bikin acara kita memenuhi semua kebutuhan hidup, baik naluri maupun jasmani. Jadi sesuai nama ajaran Islam yang sempurna. Kalau kita punya pondasi, sikap yang kokoh kayak gini, kita jadi pribadi yang utuh, yang punya akliyah Islamiyah, pola pikir Islami, dan nafsiyah Islamiyah yang seimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Bayangin teman-teman,
surga Firdaus. Itu ultimate prize kita, tempat abadi bareng orang-orang yang tersayang, dan tentunya bareng Allah. Jadi gimana? Udah siap jadi generasi yang bukan cuma smart, tapi juga punya karakter mulia dan beruntung di mata Allah. Yuk, mulai dari sekarang terapin pilar-pilar ini di dalam hidup kita. Jadikan setiap hari ini menjadi misi buat jadi mukmin yang lebih baik. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan mewarisi surga Firdaus. Habit itu berat, tapi itu yang bikin kita hebat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.